Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Yang salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin. Jamaah Masjid Daratul Abrar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini akan membacakan hadis tentang penyebab siksa kubur. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Thumma qala bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa amma ahaduhuma fakana yastatiru min baulihi. Al hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya benar-benar sedang diazab, dan keduanya tidak diazab dalam masalah besar. Kemudian beliau bersabda, ya, adapun salah seorang di antara mereka dikarenakan ia berjalan dengan menebarkan namimah atau adu domba, sedangkan yang satunya lagi karena tidak menjaga diri dari kencingnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Isi kandungan hadis: ada beberapa hal yang ditengarai sebagai penyebab ada siksanya kubur. Dua diantaranya ialah: pertama, penebar namimah atau adu domba. Kedua, kencing yang tidak bersih. Wajibnya kita membersihkan diri dari bekas kencing. Hendaknya kencing tersebut benar-benar dibersihkan dari badan, pakaian atau tempat sholat. Kita tidak boleh gampang-gampang dalam hal pembersihan ini, karena hal ini akan menjadi sebab datangnya siksa kubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkanlah diri dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Perkara yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur adalah orang yang mempersiapkan diri sebelum menghadapi kematian yang datang tiba-tiba. Di antara persiapan menghadapi maut adalah segera bertaubat, menunaikan kewajiban syariat, memperbanyak amal soleh, memperbaiki akidah, berbuat baik pada orang tua, menyambung silaturahmi, dan amal-amal soleh lainnya. Dengan amalan tersebut Allah Azza akan memberinya jalan keluar dari tiap kesulitan dan kesusahan. Fitnah atau ujian dan azab kubur adalah masalah besar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dari hal itu, baik dalam salat maupun di luar salat. Beliau pun sangat menekankan kepada umatnya untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala fitnah dan azab kubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir sebelum salam, mintalah perlindungan pada Allah dari 4 hal. Yang pertama, siksa neraka jahanam. Yang kedua, siksa kubur. Dan yang ketiga, menyimpangkan ketika hidup dan mati. Yang keempat, kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nari wa fitnatil mahya wal mamati wa syarril masihid dajjal.
Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surah Ghafir ayat 46. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim masih ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surah At-Tur ayat 47. Sebelum kita akhiri pembacaan hadis pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Ratul Abror, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.